Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila subulis salam wa waffaqana lil a'mali ila jannati daris salam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Anak-anakku sekalian, para santriawan dan santriawati Pondok Pesantren Aliyah Darul Ulum Palangkaraya. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya, barakahnya, rahmat dan ridhanya kepada kita semuanya. Begitu juga limpahan taufik, hidayah dan inayahnya, juga limpahan kesehatan, keafiatan dan keselamatan, sehingga pada hari ini dan pada saat ini kita kembali membacakan hadis-hadis Rasulullah tentang fadilah zikir la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat taufik hidayah dari Allah dan inayahnya sehingga kita bisa berzikir kepada Allah dikala pagi dan sore, siang dan malam, dikala berdiri, berduduk, berbaring, dan ketika akan tidur. Mudah-mudahan yang demikian dapat kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan baginda Rasulullah, keluarganya, kerabatnya, para zuriatnya, para habaib, para sahabat, para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin. Mudah-mudahan dengan kita selalu banyak bersalawat kepada Rasulullah dan keluarganya serta zuriatnya, semoga kita kelak di yaumil qiyamah benar-benar akan mendapat syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai membaca fadilah zikir tersebut.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. الباب الثاني في فضيلة لا إله إلا الله. Bab yang kedua pada menyatakan keutamaan zikir la ilaha illallah. Jadi zikir ini termasuk yang mesti kita amalkan di dalam keseharian dalam kehidupan kita, supaya apapun yang kita lakukan daripada kebaikan-kebaikan akan menghasilkan berupa ibadah dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin jaa yaumul qiyamati wa wajhuhu kal badri, yang artinya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca atau yang mengucapkan pada setiap hari akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap hari sebanyak 100 kali. Jadi membacanya gabungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai terhitung 100 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang mengamalkan membaca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap hari sejumlah 100 kali, niscaya ia datang nanti pada hari kiamat dan mukanya bagaikan bulan purnama. Nah, jadi orang yang mengamalkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap hari 100 kali, nanti ketika dibangkit daripada hari kiamat, maka mukanya diberikan Allah terang, bersinar-sinar, bercahaya-cahaya bagaikan bulan purnama. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling afdal,
yaitu la ilaha illallah. Jadi dari sekian banyak zikir kepada Allah, maka yang terabdal di antara segala-galanya yaitu zikir la ilaha illallah. Karena zikir itu kan bermacam-macam lah. Setiap sebutan yang ada nama Allah padanya itu zikir. Bahkan diartikan zikir itu segala sesuatu yang membuat kita ingat kepada Allah, baik itu sebutan, baik itu ucapan, perbuatan dan sebagainya yang mengarah ingat kepada Allah, itu adalah zikir. Dan yang terabdal di antara segala zikir yaitu zikir la ilaha illallah, dibanding misalnya dengan zikir-zikir yang lain. Ada zikir ketika orang mau makan, bismillahirrahmanirrahim, kan zikir. Ada zikir ketika selesai makan, menikmati segala macam nikmat, alhamdulillahirabbil alamin, itu kan zikir. Ada orang terhilap, tersalah atau terlalai, lalu baca astagfirullah, itu kan zikir. Ada lagi masya Allah, ada lagi insya Allah, ketika ia berjanji dia ucapkan insya Allah, itu kan zikir. Ada lagi ketika mendapatkan musibah atau mendengar orang dapat musibah, lalu dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kan zikir. Dari sekian banyak zikir yang disebut, yang diucapkan, ternyata Rasulullah menyebutkan zikir yang paling afdal yaitu zikir la ilaha illallah, yaitu zikir la ilaha illallah. Jadi makin banyak orang berzikir, maka akan makin baguslah dari apa yang didapatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad warada, dan sungguh telah datang hadis, ya, anna man qala la ilaha illallah, siapa saja yang mengucapkan akan la ilaha illallah, wa maddaha, dan dipanjangkannya sepanjang-panjangnya. Ini gambarannya seperti ini, ya. La-nya itu dipanjangkan kurang lebih 6 harakat atau 3 alif. Sedangkan illallah, Allah terakhirnya itu dipanjangkan sampai 7 alif, 14 harakat. Maka jumlah semuanya sampai 10 alif. Jadi misalnya membacanya la ilaha illallah wa maddaha, dan dipanjangkannya, hudimat lahu arba'ata alafi zambin minal kabairi, niscaya digugurkan, dihapuskan daripadanya akan 4.000 dosa-dosa besar. Bayangkan,
sekali membaca zikir la ilaha illallah dengan kepanjangan yang sangat panjang sampai 10 alif, maka Allah akan menggugurkan dosanya sebanyak 4.000 dosa besar. Nah, seperti itu. Qalu ya Rasulullah, mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabairi, maka jika sekiranya tidak ada baginya daripada sesuatu, daripada dosa-dosa besar, apalagi sampai 4.000 dosa besar, mereka tidak punya itu. Qala, Rasulullah menjawab, yughfaru li ahlihi, akan diampuni dia dan keluarganya. Keluarganya ikut diampuni. Wali jiranihi, dan bahkan tetangganya juga ikut diampuni Allah. Nah, jadi siapa yang berzikir dengan zikir la ilaha illallah dan dipanjangkannya, menurut para ulama salafus soleh panjangnya itu sampai 10 alif, maka dosanya yang dosa-dosa besar 4.000 digugurkan Allah. Kalau dia tidak mempunyai dosa besar sebanyak itu, maka Rasulullah menjawab, digugurkan dosa keluarganya, dosa anak-anaknya, dosa istrinya, dosa orang tuanya dan sebagainya. Kalau juga tidak demikian, maka dosa jiran tetangganya juga ikut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ikut digugurkan oleh Allah. Nah, dan menurut para ulama mengartikan zikirnya itu yaitu dengan makna yang menurut apa yang dikehendaki mereka, yaitu la ilaha illallah itu dibaca dengan panjang dengan makna yang pertama, la ilaha illallah dalam hatinya mengartikan tidak ada yang maujud kecuali hanya Allah. Jadi sepanjang itu baca zikirnya, maknanya tidak ada yang maujud kecuali hanya Allah. Kalau diulangi yang kedua kali, la ilaha illallah, la mausufa bihaqqin illallah, tidak ada yang bersifat dengan sifat kesempurnaan kecuali hanya Allah. Kemudian kalau diulang lagi yang ketiga, maka maknanya la ilaha illallah dalam hatinya tidak ada yang berbuat pada hakikatnya melainkan hanya Allah. Allah yang maujud, Allah yang bersifat, Allah juga yang berbuat. Nah, jadi siapapun yang berzikir dengan zikir la ilaha illallah dan dipanjangkannya sampai 10 alif, maka digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya menurut sabda Rasulullah 4.000 dosa-dosa besar. Kalaupun dosa besar tidak ada sejumlah itu, maka diampuni Allah dosa keluarganya. Kalau juga tidak ada dosa keluarganya seperti itu, diampuni lagi dosa-dosa tetangganya. Nah, karena itulah berzikir dengan kalimat la ilaha illallah sangat-sangat menguntungkan kepada diri pribadi
kepada keluarga, bahkan kepada jiran tetangga. Inilah hikmah dibalik keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang Bapak sayangi serta Bapak banggakan, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apabila benar-benar kita amalkan, maka insya Allah kita bisa meraih kesuksesan. Jadi sebagaimana yang dinyatakan oleh Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Batawi, beliau menulis dalam kitab Sifat 20-nya, beliau menyatakan tentang arti zikir la ilaha illallah itu ada sejumlah 13 macam. Jadi kalau untuk yang pertama, misalnya orang berzikir la ilaha illallah dengan makna tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah, itu untuk pemurnian penyembahan kita hanya kepada Allah. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah. Ada zikir seperti itu maknanya. Ucapannya la ilaha illallah maknanya tidak ada yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah. Ada lagi yang memaknai zikir la ilaha illallah tidak ada yang dimaksud kecuali hanya Allah. Ada lagi yang berzikir kepada Allah dengan makna tidak ada yang menolong, membantu kepadaku kecuali hanya Allah. Dan dengan segala macam arti bisa sesuai dengan apa tujuan kita kepada Allah. Misalnya, kalau kita ingin dengan amalan zikir supaya rezeki kita diluaskan Allah, maka zikirnya tetap la ilaha illallah, tapi maknanya tidak ada yang meluaskan rezekiku kecuali hanya Allah. Ini kalau kita ingin minta kepada Allah supaya rezeki kita diluaskan. La ilaha illallah, tiada yang meluaskan rezekiku kecuali hanya Allah. Tidak ada yang meluaskan rezekiku kecuali hanya Allah. Kalau kita misalnya minta keselamatan, kita berzikir la ilaha illallah, tidak ada yang dapat menyelamatkan aku kecuali hanya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita minta kekayaan, maka kita berzikir la ilaha illallah, tidak ada yang mengkayakan aku kecuali hanya Allah. Kalau kita minta untuk keselamatan misalnya, kita berzikir la ilaha illallah dengan makna tidak ada yang bisa menyelamatkan aku kecuali hanya Allah. Kalau kita misalnya lagi minta kesuksesan, kalau kita berzikir kepada Allah dengan zikir la ilaha illallah dengan makna tidak ada yang mensukseskan aku kecuali hanya Allah, maka dengan zikir la ilaha illallah yang selalu kita baca dengan mulut kita, dan apa tujuan kita nyatakan di dalam hati kita, maka insya Allah Allah akan mengabulkan kita. Nah, inilah keistimewaan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan zikir yang banyak kita bisa mendapat apa yang kita inginkan.
Misalnya kalau kita sedang belajar, otak kita kada tapi cerdas, ilmu kita kada tapi masuk, maka kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan kita ilmu, mencerdaskan otak kita, menjadikan kita orang yang pintar. La ilaha illallah maknanya tidak ada yang memberiku ilmu kecuali Allah. La ilaha illallah, terus zikir, tidak ada yang memintarkan aku kecuali hanya Allah. Itu maknanya dalam hati. Adapun zikirnya tetap sebutannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang mencerdaskan aku kecuali hanya Allah. Maka dengan zikir, segala apapun maksud kita, segala apapun tujuan kita, insya Allah akan disampaikan oleh Allah. Nah, jadi zikir berguna untuk segala tujuan. Kalau kita sedang sakit, misalnya menginginkan sehat, kita berzikir banyak kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang mensehatkan aku kecuali hanya Allah. Maka insya Allah kita akan diberi sehat. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Apapun yang kita inginkan, kita baca zikir yang banyak, kita maknakan apa yang kita kehendaki. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya tadi, seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Makanya kalau kita berdoa, jangan lupa mengucap alhamdulillah. Diawali dan diakhiri mesti ucapan alhamdulillah. Misalnya sebagai kesempurnaan doa itu, pertama kita membaca basmalah. Sebab doa yang diawali dengan basmalah, maka insya Allah doanya akan kabul. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya lalu baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya lalu baca salawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Seterusnya lalu kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai permohonan kita, ditutup lagi dengan salawat dan diakhiri dengan hamdalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Tanda-tanda doa yang akan dikabulkan oleh Allah menurut Rasulullah, yaitu dalam doa mengucap alhamdulillah di awal bahkan di akhir, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita cuma berdoa aja tapi kadang mengucap seperti itu, nah kita kadang tahu persis apakah akan dikabulkan Tuhan doanya atau tidak. Cuma yang jelas termasuk kurang dalam kesempurnaan doa. Di antara alhamdulillah yang sangat luar biasa, puji-pujian kepada Allah, menyukuri segala nikmat Allah, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan itu ternyata kumpulannya puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Itu kesempurnaan puji-pujian kepada Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala,
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, La ilaha illallah kalami. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan hanya Allah. Itu adalah kalamku, kata Allah menurut firman Allah. Wa ana huwa, dan akulah dia, dan akulah, kata Allah, yang disebut Allah itu, akulah dia Allah. Man qalaha dakhala hisni. Siapapun yang mengucapkannya la ilaha illallah itu, dia masuk ke dalam bentengku. Jadi orang yang membaca atau mengucap la ilaha illallah, Allah menyatakan orang itu masuk dalam bentengnya Allah, masuk dalam pemeliharaan Allah, dalam penjagaan Allah. Wa man dakhala hisni, dan siapapun masuk dalam bentengku, kata Allah, amina min iqabi, niscaya dia aman dari siksaku. Nah, jadi kalau orang rajin menyebut zikir la ilaha illallah, maka orang itu masuk dalam bentengnya Allah, dalam pemeliharaan Allah. Siapa masuk dalam bentengnya Allah, maka orang itu aman daripada siksanya Allah. Andaikan pada saat itu bala turun, bencana menimpa, insya Allah dia diselamatkan Allah. Itulah keistimewaannya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la ilaha illallah itu, jar Tuhan kalamku, akulah dia, Allah itu, akulah dia Allah. Siapa mengucap la ilaha illallah, berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa masuk ke dalam bentengku, dia aman daripada siksaku. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang rajin, yang suka, yang senang berzikir dengan zikir la ilaha illallah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis Rasulullah juga pernah menyebutkan, lau ya'lamul amiru ma fi zikri latarakal imarah. Jikalau mengetahui, kata Rasulullah, jikalau mengetahui oleh raja apa yang ada di dalam zikir la ilaha illallah itu, niscaya mereka akan berzikir terus dengan zikir la ilaha illallah dan meninggalkan kerajaannya. Kalau mereka mengetahui raja-raja akan zikir la ilaha illallah dan kandungan yang ada di dalamnya, niscaya mereka selalu berzikir dengan zikir la ilaha illallah, bahkan sampai meninggalkan kerajaannya. Law ya'lamu tajiru ma fi zikri latarakat tijarah. Sekiranya mengetahui para pedagang, para pembisnis akan zikir la ilaha illallah dan kandungannya yang terdapat padanya, keistimewaan yang terdapat padanya, niscaya mereka akan meninggalkan perdagangannya. Ini artinya saking luar biasanya zikir la ilaha illallah. Apabila benar-benar kita amalkan, kita baca, kita ucap, dan kita ucapkan senantiasa, baik dikala berdiri, duduk, berbaring, dan bahkan ketika akan tidur. Sampai Rasulullah mengatakan, andaikan raja-raja mengetahui pada keutamaan zikir la ilallah, niscaya mereka meninggalkan kerajaannya. Bahkan jar Nabi, jikalau mengetahui para pedagang, para pembisnis akan zikir la ilaha illallah dan keutamaannya, niscaya mereka meninggalkan perdagangannya demi melaksanakan zikir kepada Allah. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala membukakan ilhamnya ke dalam hati-hati kita semuanya, dan sehingga kita menyenangi akan zikir kepada Allah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang minaz zakirina waz zakirat, orang-orang yang banyak zikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau salah hilaf mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.